Kalian tahu gak, data dari UNESCO menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,00. Apa yang ngebuat video ini ditonton 300.000 kali? Apakah sebenarnya ada rumus untuk viral? Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Leo Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload di YouTube. Dan semua yang berhubungan dengan industri kreatif negosiasi dengan klien, kreatif finansial, kreatif kripto, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas channel ini. So buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe. Hari ini terinspirasikan dari kalian yang selalu minta gue ngomongin storytelling. Apakah sebenarnya ada rumus untuk memperbesar kemungkinan kita untuk jadi viral? Mungkin video ini terkesan hanya untuk konten kreator yang pengen viral, tapi gue yakin kan buat kalian yang kagak ada hubungannya dengan kreator ekonomi pun juga bakal mendapatkan keuntungan dari nonton video ini sampai habis. So, kita mulai aja. Apa sih storytelling? Kenapa storytelling itu penting? Bahkan ada profesor yang namanya Yuval Noah Harari klaim di bukunya Sapiens, semua gerakan revolusi yang ada di sejarah manusia itu sebenarnya hanya cerita fiktif. Contoh, negara itu kan ceritanya manusia kan. Kalau misalkan manusia nggak ada di bumi ini, nggak mungkin ada yang namanya negara. Contoh, uang itu juga cerita kan. Itu menceritakan siapa yang mempunyai kertas tersebut paling banyak. Lalu bahkan agama itu menceritakan sesuatu kan. Si Yuval argue karena ada cerita-cerita tersebut, makanya kita bisa sampai sekarang. So, itu seberapa powerfulnya cerita. Terus gimana caranya kita bisa bikin cerita yang bagus? Storytelling kita jadi menarik. Gue bakal coba roleplay dan kasih kalian contoh. Contoh pertama, kemarin gue ke Filipina dan ada orang-orang ini ngajak gue foto. Contoh kedua, guys, gue punya cerita sangat unik deh. Jadi kemarin itu kan gue lagi di Filipina, gue lagi foto-foto asik-asik gitu kan. Yang mendadak ada orang-orang kayak datengin gue gitu. Kayak, bro, can I take a photo with you? Terus gue bingung kan, gue bilang ya udahlah, karena kan gue gak enak kan nolaknya kan. Abis itu pas gue mau pakai baju dia bilang, no, nggak usah bro, lu nggak usah pakai baju. Nah gue makin bingung aja gitu loh. Nah, sambil berjalan gue makin kayak bingung gitu, makanya gue nanya ke teman gue kayak what's happening gitu loh. Tapi teman gue bilang katanya dia bakal kasih tahu gue entaran. Gue akhirnya dibilangin bahwa ternyata ini semua bakal diupload ke gaya cerita mana yang lebih menarik, cerita pertama atau cerita kedua. Poin secara makronya terhadap storytelling ini yang bikin menarik adalah elaborasi, exaggerate. Kita coba delay nih antara awal story sampai akhir story. Dari awal cerita sampai akhir cerita kita ada delaynya, ada story gap. Kalau kita langsung dikit kayak langsung plak-plak, ya orang nggak ke-engage kan, kayak bosen kan. Oke, gue tahu gitu loh. Contoh kalau kita bikin cerita 1 tambah 1 berapa? 2. Orang berasa oke, gue udah juga tahu 1 tambah 1 sama 2. Tapi kalau bro, lu tahu kan ini ada satu kartu yang gue pegang di gue punya tangan. Tapi kalau misalnya lu perhatiin, ternyata ada kartu lain juga. Dan 1 ditambah 1 sama dengan 2 kartu. Oke, itu contoh begonya, tapi poinnya adalah bikin story gap dan bikin itu semenarik mungkin. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang bisa bikin itu menarik? Kalian harus set the scene. Karakternya siapa? Ada di mana? Lagi ngapain? Buat orang yang terima ceritanya kalian tuh memproses di otaknya, bayangannya seperti apa ya? Kok seperti ini ya? Lalu kita kasih tahu bahwa karakter tersebut mempunyai halangan. Ada peran antagonisnya. Kenapa butuh ada peran antagonis? Karena kalau semua protagonis ya bosen kan? Karena nggak ada suatu friction. Kalau kalian yang penikmat film, coba kalian pikir kenapa kalian suka sama film tertentu. Karena konfliknya itu menarik buat kalian kan. Jadi harus ada yang namanya konflik. Lalu dari konflik tersebut, apakah ada solusinya? Dan setelah mengaplikasikan solusinya, transformasi apa yang akan terjadi? Gue kasih contoh konten viral gue yang ada di TikTok. Gue menciptakan karakter pemain basket, di mana peran antagonisnya adalah bola basketnya. Di mana bola basket yang mau dilempar bagaimanapun akan selalu masuk. Yes, mau bagaimanapun. Gue dengan voice overnya gue bilang, masuk aja, mau bagaimanapun. Lempar asal-asalan, masih masuk. Mulai frustasi, gue mulai lempar berlawanan dengan ring basket. Akhirnya gue gak masuk. Ya, masih masuk. Kiri deh. Masih masuk. Basket anak-anak, masih masuk. Coba langsung bisa masuk lagi. Masih bisa masuk, my god. Ini hasilnya, ring gue akhirnya malah robek. Sedih gak sih kalian? Itu bikin kalian engaging kan? Kayak, solusinya apa sih? Apa sih solusinya biar dia tuh nggak masuk? Kenapa dia tuh selalu masuk? Poin besarnya coba exaggerate dan coba di hiperbola. Tapi jelasnya dosis hiperbolanya juga jangan terlalu hiperbola. Lalu storytelling ini pun juga bisa dikemas jadi visual storytelling.
Di dalam konteks videografi, banyak banget lensa-lensa yang bisa kita pakai untuk mencoba storytelling via visual. Contoh, kalian bisa pakai wide lens kayak 16mm untuk kasih tahu karakternya ada di mana, 35mm untuk kasih tahu bahwa karakternya itu siapa, terus 90 meter atau macro shot untuk kasih tahu bahwa oh ternyata karakternya sedang mempunyai emosi itu. Tapi uniknya kalian juga bisa reverse lensa tersebut. 90mm untuk kasih tahu karakternya ada di mana, medium shot untuk introduction karakternya itu siapa, lalu wide shot untuk kasih tahu apa yang karakter itu sedang merasakan. Jadi dengan visual kita juga bisa set up storytellingnya kita. Gadget gue nggak cocok bro buat storytelling ginian, lu mah enak, privilege lu. Justru ini kesempatan kalian yang nggak punya tools yang tepat. Kalian bayangin, kalau misalnya kalian bisa membuat sesuatu karya yang viral tanpa gadget yang proper, kalian punya cerita makin luar biasa kan? Karena karakter kalian tuh punya constraint, punya halangan. Jadi ini advice gue buat kalian yang sekarang lagi terasa terhalangi A, B, C, D, F, G. Jalani hidup kalian dengan kalian itu karakter utamanya. Dan bikin narasi, halangan-halangan tersebut adalah peran antagonisnya kalian. Dan coba kalahkan peran antagonis tersebut. Bro, gue udah nonton sampai sini, terus hubungan sama profesi gue apa ya bro? Gue gak ngerti, gue gak bikin konten, terus kenapa gue harus dengerin sampai habis ya bro ya? Buat kalian business owner, brand manager, coba kalian pikir kenapa orang mau membeli jasanya kalian? Kenapa orang mau membeli produknya kalian? Pasti semua mulai dari observasi. Dari observasi, mereka melihat faktanya kan. Orang-orang sekitar mereka tuh juga beli gak sih produk-produknya kalian? Lalu setelah itu mereka bikin narasi sendiri nih, mereka bikin opini. Kira-kira cocok gak ya buat gue ya? Terus akhirnya mereka baru ambil keputusan. Nah dari observasi sampai mengambil keputusan, itu adalah kalian punya kesempatan untuk storytelling kalian punya brand. Kenapa calon-calon customer-nya kalian tuh harus mempunyai relasi dengan brandnya kalian? Karena semakin relatable brandnya kalian, customer pun berasa, iya gue mau sama brand ini aja deh, karena ya gue suka gitu. Karena gue bisa relate sama brand ini, kalau sama brand itu gue gak bisa relate gitu. Cari cerita dari brand kalian yang kalian mau coba sajikan ke customer kalian. Dan ini nggak cuma ke dalam konteks brand juga, ini juga dalam konteks personal life-nya kalian, di dalam dunia karir kalian, di industri dan profesi apapun. Karena kalau kalian mau mendapatkan progress, kalian pasti butuh cerita kan? Cerita yang kalian ngomong ke sekitarnya kalian, untuk kenapa kalian pantas untuk mendapatkan progres tersebut, dan cerita untuk internalnya kalian untuk kasih tahu kalian itu story-nya gimana sih, narasinya seperti apa sih. Bro, lu ngomong belibet-belibet, udah lu ada buku gak buat bantu kita ini semua? Untuk kalian lebih firm, lebih percaya terhadap story itu penting, kalian bisa baca langsung aja Yuval punya Sapiens. Lalu buat kalian yang pengen tahu lebih detail lagi gimana caranya contoh Disney storytelling ke pelanggan-pelanggannya, kalian bisa cek aja langsung The Experience. Bro, gue udah ngelakuin ini semua, tapi gue masih aja gak viral-viral tuh. Kalau dari tadi yang kita bahas, kita baru ngomongin satu struktur, dimana ini kayak fondasinya, ini kayak tulangnya. Ada karakter, peran antagonis, klimaks dan anti klimaks, itu ada di strukturnya. Lalu kita tadi juga sempat ngomongin visual, itu lebih kayak skinnya, kayak kulitnya. Kayak gimana sih kita bisa memperkaya kita punya visual untuk lebih engaging ke kita punya penonton. Lalu yang paling susah ada di terakhir itu adalah soul, yang intangible, yang abstrak banget, yang kita juga kagak tahu gimana gitu, yang orang juga kagak bisa ngajarin, yang orang-orang biasanya ngomong itu konten berkualitas. Dan buku yang gue rekomendasiin buat kalian bisa cari tangible tips untuk bisa mendapatkan intangible adalah Great Work. Tapi gue punya advice pribadi buat kalian yang pengen mencoba mencari kalian punya soul, kalian punya kualitas, berkarya terus. Bikin kuantitas kalian sampai akhirnya kalian menemukan kualitasnya kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Woi, bro, lu kok masih di sini, bro? Gue punya pertanyaan. Apalagi bro? Kenapa lu jago cerita kayak gini tapi nggak kaya-kaya? Terus startup lu juga belum di-funding gue liat-liat tuh. Padahal kan kalau misalnya orang jago cerita kan pasti kaya. Wah, netizen jancuk. Hai warga kreatif yang nonton sampai sini, thank you banget sebelumnya. Gue cuma mau ada pengumuman dikit aja. Kalian pasti tahu bahwa gue lagi menyiapkan modul-modul gue untuk yang namanya Creators Academy, dimana itu adalah 3 bulan intensif programnya gue untuk bantu kalian mendapatkan karir digitalnya kalian di Creators Economy ini. Tapi yes, dari live sessionnya gue juga banyak yang komentar bahwa harganya kalau misalkan sesuai yang gue targetkan mungkin cukup mahal buat kalian. Dan banyak dari kalian minta alternatif lain. Dan kebetulan gue sama Urofi bakal host 3 days workshop Pintu Kreatif. Di sana kita bakal ngebahas gimana caranya kalian bisa bikin story yang menarik,
gimana cara kalian bisa kerja sama dengan brand. Pastinya setelah itu pun kalian juga masuk ke networknya kita. Jadi kalau misalnya kita ada kerjaan ke kalian, kalian juga bisa langsung dapat kerjaan. So buat kalian yang berasa gue punya Creators Academy kemahalan, gue sangat rekomendasi pintu kreatif ini. Ada link ada di deskripsi atau kalian bisa klik di sini atau di sini. Gue kurang tahu juga nanti gue taruhnya di mana. Dan buat kalian yang masih banyak pertanyaan terhadap pintu kreatif ini, kalian bisa cek Instagram gue aja, itu ada FAQ-nya. And thank you udah beli dan support. Pasti bakal seru banget sih guys. Itu karena interaktif, karena biasanya namanya workshop kan sering diasosiasikan dengan monolog tok. Ini sifatnya dialog dua arah, ada assignment-nya juga. Pasti seru deh. Beli langsung. Cus. Bye bye.